Yeay, mobil remote Homepad Predator ini punya warna lain lagi loh teman-teman, yaitu warna kuning. Yuk merapat. Mobil Homepad ini direkomendasikan untuk anak usia 4 tahun ke atas ya. Namanya masih sama, yaitu Predator. Kemudian mainan ini sudah ber-SNI ya teman-teman. Terlihat frekuensi mobil remote ini adalah 49 mHz. Di sini juga kembali dituliskan direkomendasikan untuk anak usia 4 tahun ke atas. Next, mobil ini dapat bergerak ke segala arah dan mobil ini dikontrol penuh oleh remote control. Slogan mobil Homepad ini adalah lebih keren, lebih seru. Roda dan mobil ini masing-masing dapat berputar 360 derajat ya teman-teman. Cara menyalakan mainan ini dapat menggunakan dua cara nih teman-teman. Di kotaknya tertulis disediakan dua slot baterai berbeda untuk mengaktifkan mobil ini. Yang pertama tipenya adalah menggunakan baterai biasa yang bisa dibeli terus-menerus itu ya. Ini sih no ribet tapi keluar duit terus. Yang kedua tipenya adalah menggunakan cas. Jadi disediakan baterai khusus yang bisa dicas ulang. Jadi mainan ini sudah termasuk dua slot baterai yang bisa kita pilih mana yang akan kita pakai. Kemudian bagian remote bisa diaktifkan dengan memasukkan dua buah baterai kecil, yaitu baterai AAA. Mari kita unboxing bersama. Ini dia tampilan ketika membuka kotak tadi. Ada lapisan plastik mika yang membungkus rapi pakai mainan ini. Kemudian di bawahnya terlihat ada satu bungkusan kecil di luar plastik mika ini ya. Ini adalah kumpulan part baterai cas ulang. Langsung kita buka ya. Plastik mikanya benar-benar berbentuk persis mengikuti bentuk mobil remote-nya loh. Keren ya. Of course ada mobil remote-nya ya. Jadi versi mobil remote Homepad Predator cas ulang ini memiliki dua warna, yaitu warna kuning dan warna hijau. Kemudian ada pasangan remote controlnya yang bertipe MHZ. Next, paket ini juga sudah termasuk dua buah baterai AAA. Kemudian juga disediakan sebuah obeng kecil. Selanjutnya bagian bungkusan baterai cas ulang ya. Kita keluarkan dulu. Di dalamnya ada baterai cas ulang yang berbentuk seperti ini. Detail baterai ini berkapasitas 75 mAh dan berjumlah dua buah baterai cas yang digabung seperti ini ya. Tentunya ini adalah baterai khusus untuk mobil saja. Kemudian di sini ada slot baterai untuk memasukkan baterai cas ulang tadi ya teman-teman. Nanti ini akan dipasang kemudian dimasukkan ke dalam slot ini. Kemudian barulah dipasang ke dalam mobil remote. Next, tentunya ada kabel charging untuk mengecas baterai cas ulang tadi ya. Tadi dijelaskan ada dua slot baterai nih, tapi ini hanya terlihat satu saja ya. Kayaknya satunya lagi ada di dalam. Kita coba buka dulu ya. Tempat membukanya ada di sebelah sini teman-teman. And yes, setelah dibuka sekrupnya memang slot satunya lagi ada di dalam. Jadi di sini ada dua tipe slot baterai yang bisa kita pilih. Jadi bukan pakai keduanya ya, tapi pilih salah satunya saja. Mereka berdua bentuknya sama, hanya saja yang diisi berbeda. Yang dimasukkan ke sebelah kiri adalah baterai biasa sebanyak 4 buah. Ukuran baterainya adalah baterai AAA. Jadi jika saja baterai cas ulang rusak, tidak perlu takut karena kamu masih bisa tetap bermain dengan menggunakan slot baterai biasa ini. Karena biasanya orang-orang yang baterai cas ulangnya rusak langsung tidak bisa bermain lagi. Jadi ini bisa jadi alternatif buat kamu tetap bisa memainkan mobil remote ini. Kekurangannya jika pakai baterai biasa kamu harus siapkan budget untuk keluar uang terus jika baterainya habis. Bedanya kan baterai cas ini bisa diisi dengan mengecasnya dan tentunya menghemat uang dalam membeli baterai. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita akan menggunakan baterai cas ulang ini saja.
baterai lainnya kita simpan dulu ya. Cara memasang baterai cas ulang ini lumayan gampang kok. Yang penting jangan terbalik memasukkannya. Isi slot ini adalah seperti ini. Dan di sini ada dua kabel yang bisa kita hubungkan dengan dua kabel yang juga terdapat pada baterai cas ulangnya. Cara memasangnya gampang kok, namun harus hati-hati karena pada masing-masing kepala kabel terdapat kawat silver yang tipis. Itulah kenapa harus hati-hati. Dan terlihat kawat silver ini tampak ada pada satu sisi saja. Jadi tinggal kita gabungkan saja ya kawat silvernya, baik itu pada kabel slot baterai maupun kabel pada baterai cas ulangnya. Selesai deh, tinggal lakukan juga pada kabel satunya lagi. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam slot dengan rapi. Cara melepas baterai cas ulang ini juga mudah kok teman-teman. Tinggal ditarik sambil digeser secara perlahan. Begitulah caranya, cukup mudah kan? Dan kamu akan mulai terbiasa kok nantinya. Kemudian cara pengecasan juga sama persis ya dengan cara yang tadi. Karena kabelnya sama persis dengan yang kalian lihat pada kabel slot baterai cas ulang tadi. Setelah itu tugas kita adalah mengambil kepala charger kita sendiri yang bisa dihubungkan dengan port USB ini. Kembali ke laptop, kita masukkan baterai sesuai tempatnya di dalam mobil. Jangan lupa isi baterai pada remote-nya ya. Selesai deh, langsung aktifkan dengan menggeser tombol on di sebelah sini. Dan ada lampu indikator menyala di sebelah sini. Mobil remote homepad Predator ini memiliki 4 roda yang ukurannya cukup besar ya teman-teman. Kemudian dia juga memiliki 4 roda kecil pada badan mobilnya. Jadi roda kecil ini akan membantu mobil ini saat melakukan aksi 360 derajat. Lebih tepatnya agar badan mobilnya bisa berputar sendiri. Tentunya pergerakannya akan lebih smooth dan lebih keren atraksinya. Oh ya, di sini juga terlihat ada emboss logo homepad pada badan mobilnya. Saya suka ketika melihat homepad berani membuat emboss beginian, artinya mereka memang punya nama dan kualitas. Untuk bagian rodanya seperti ini ya, cukup keren dan mobil ini cukup asik untuk dimainkan. Rekomen banget buat kamu untuk beli ya, karena meski ini produk homepad berhadiah tahun 2018, tapi setelah melihat performanya tetap keren untuk dimainkan sekarang ini. Dengan budget yang sudah pasti lebih turun, nggak bakalan rugi kok untuk membeli mobil remote ini. Itulah review kami untuk produk ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.